Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi pasar dan kebijakan tata niaga pertanian. Pengertiannya, pasar hasil pertanian adalah bertemunya antara permintaan dan penawaran hasil pertanian. Kebijakan tata niaga hasil pertanian adalah kebijakan dalam rangka memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga terdistribusi merata dan adil untuk menghasilkan efisiensi tata niaga. Bentuk pasar, yang pertama pasar persaingan sempurna, 2 pasar monopoli, 3 monopsoni, 4 oligopoli atau oligopsoni. Pasar persaingan sempurna yaitu mempunyai syarat jumlah penjual dan pembeli banyak. Barang yang diperdagangkan harus homogen atau sama, bebas menjual atau membeli di pasar, pengetahuan yang sempurna dari penjual dan pembeli. Kemudian contohnya adalah beras, jadi jumlah petani sangat banyak dan yang membutuhkan juga sangat banyak. Kemudian monopoli, syaratnya adalah mempunyai jumlah penjual hanya satu dan pembelinya banyak. Contohnya adalah gula putih dalam suatu daerah di mana pabriknya satu. Monopsoni ini merupakan kebalikan dari poli. Jadi kalau monopoli kebalikannya somi. Kalau monopoli penjualnya satu, monopsoni pembelinya satu, sedangkan penjualnya banyak. Contohnya adalah tebu. Jadi yang membeli itu pabrik, satu pabrik, yang menjual petani tebu yang jumlahnya banyak. Kemudian oligopoli atau oligopsoni, jadi beberapa penjual atau beberapa pembeli. Jadi kalau oligopoli itu beberapa penjual, pembelinya banyak. Kalau oligopsoni beberapa pembeli, penjualnya banyak. Contoh oligopoli yaitu benih. Jadi yang menjual itu pabriknya beberapa, sedang yang membeli petaninya banyak. Contoh oligopsoni tembakau. Tembakau yang jual beberapa, yang membeli itu. Jadi oligopsoni itu kebalikan dari oligopoli. Kalau oligopoli itu penjualnya beberapa, pembelinya banyak, ini pembelinya banyak, sedangkan penjualnya itu beberapa, misalnya rokok. Sifat hasil pertanian yaitu musiman, kemudian kualitas beragam, rawan kerusakan, makan tempat, letaknya di pedesaan, merupakan kebutuhan pokok. Yang pertama adalah musiman. Dampaknya fluktuasi harga, petani kehabisan dana sebelum panen. Kemudian cara mengatasinya adalah diversifikasi usaha, rotasi tanam dalam umur yang berbeda, menyimpan hasil, menjual sepanjang waktu, pembangunan prasarana pertanian, teknologi budidaya, kemudian teknologi pemulihan tanaman. Kemudian kebijakan tata niaga yaitu stabilitas harga, dibentuk lembaga tata niaga di tingkat desa, membuat aplikasi tata niaga pertanian. Kemudian untuk kualitas yang beragam, dampaknya harga tidak maksimal, kepuasan konsumen menurun. Cara mengatasinya adalah grading, standarisasi, sortasi, kemudian cara penyimpanan yang baik, teknologi budidaya, teknologi pemulihan tanaman. Kemudian kebijakan tata niaga yaitu menetapkan standar mutu hasil pertanian, diklat tentang mutu hasil pertanian, dibentuk lembaga tata niaga di tingkat desa, kemudian membuat aplikasi tata niaga pertanian. Rawan kerusakan, dampaknya adalah risiko kerugian tinggi, mengurangi waktu jual. Cara mengatasinya adalah penanganan pasca panen, teknologi penyimpanan, diversifikasi vertikal, teknologi budidaya, teknologi pemulihan tanaman, kemudian bioteknologi. Tata niaga kebijakannya adalah penyuluhan tentang pengelolaan pasca panen, memfasilitasi gudang penyimpanan,
dibentuk lembaga tata niaga di tingkat desa, kemudian membuat aplikasi tata niaga pertanian. Kemudian makan tempat, dampaknya biaya penyimpanan tinggi, biaya transportasi tinggi. Cara mengatasinya adalah pengolahan hasil pertanian, segera distribusikan, diversifikasi vertikal, teknologi budidaya, teknologi pemulihan, kemudian bioteknologi. Tata niaga kebijakannya adalah penyuluhan tentang pengolahan pasca panen, kemudian menfasilitasi gudang penyimpanan, dibentuk lembaga tata niaga di tingkat desa, membuat aplikasi tata niaga pertanian. Letaknya di pedesaan, dampaknya jauh dari pasar, risiko rusak tinggi. Cara mengatasinya adalah pengolahan hasil panen, segera didistribusikan, diversifikasi vertikal. Kemudian kebijakan tata niaga, pembangunan prasarana transportasi desa, kemudian angkutan pedesaan, dibentuk lembaga tata niaga di tingkat desa, membuat aplikasi tata niaga pertanian. Merupakan kebutuhan pokok, dampaknya banyak yang memproduksi, tidak bisa mengendalikan harga. Cara mengatasinya adalah meningkatkan mutu, teknologi penyimpanan, kemudian teknologi budidaya. Kebijakan tata niaga, pengamanan produk, kemudian angkutan pedesaan, dibentuk lembaga tata niaga di tingkat desa, membuat aplikasi tata niaga pertanian. Kemudian saluran tata niaga hasil pertanian, ini beberapa contoh saja. Yang pertama, saluran tata niaga beras swasta, yaitu dimulai dari petani, kemudian hulu desa, kemudian pedagang pasar desa atau pedagang kecil, kemudian pedagang besar, kemudian pedagang pengecer, kemudian langsung ke konsumen. Kemudian saluran yang pemerintah dimulai dari petani, kemudian hulu desa, pasar desa, pedagang kecil, kemudian pedagang besar, pedolok, kemudian kantor-kantor pemerintah, kemudian konsumen. Nah, selanjutnya adalah kebijakan memajukan industri pengolahan. Pada umumnya pengolahan dan pengawetan bahan-bahan pertanian memerlukan biaya yang tidak sedikit. Padahal tanpa adanya pengolahan dan pengawetan bahan-bahan hasil pertanian, konsumen kurang tertarik akan hasil-hasil pertanian dan tata niaga hasil pertanian menjadi terhambat. Akibat selanjutnya, produsen atau petani menjadi kurang bergairah memproduksi kembali. Oleh karena itu, pemasaran akan industri pengolahan harus datang lebih dahulu, harus ditingkatkan. Tata niaga dan pembangunan pertanian. Bahwa perkembangan tata niaga memang merupakan kunci dari pembangunan pertanian. Tanpa pasar, produksi pertanian tidak akan lancar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan sarana dan fasilitas pemasaran pertanian, misalnya jalan yang baik, kebijakan pajak yang mendukung, dan peraturan daerah lainnya. Kemudian bentuk tata niaga yang harus dilakukan pemerintah, yang pertama adalah membuat aplikasi tata niaga pertanian online. Kemudian membentuk lembaga tata niaga di setiap desa yang berfungsi mengoperasionalkan aplikasi tata niaga pertanian online, mengendalikan sistem pembayaran ke petani, memantau spesifikasi stok dan harga produk pertanian, memfasilitasi pengiriman barang, melayani komplain konsumen. Kemudian pembangunan prasarana yang berfungsi memperlancar transportasi, penyimpanan produk pertanian agar awet. Kemudian petani produsen mendaftar sebagai anggota, menginformasikan tentang spesifikasi barang, stok yang dimiliki, dan harga barang. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.